Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa hari-hari itu kayak lari maraton tapi nggak ada garis finishnya? Kalau iya, wah, pembahasan kita kali ini kayaknya pas banget buat Anda. Kita mau gali lebih dalam nih, bab 5 dari bukunya Arthur C. Brooks, The Happiness Files. Judulnya aja udah lumayan kena. Overwhelmed, just say no. Merasa kewalahan, bilang aja tidak. Jadi buku ini secara umum ngajak kita ngelihat hidup kita ini kayak sebuah startup gitulah ya, yang perlu dikelola. Dan ukurannya, kebahagiaan. Nah, bab 5 ini fokus banget ke satu alat penting buat ngelola hidup startup kita ini. Kekuatan kata tidak. Jadi misi kita bareng-bareng hari ini, kita mau coba bongkar nih. Kenapa sih kita sering banget kejebak bilang ya, padahal mungkin hati kecil kita udah teriak enggak. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa melatih otot tidak ini. Tapi secara strategis ya, biar bisa ambil alih kendali lagi, dan ya ujung-ujungnya bikin kualitas hidup kita lebih baik. Oke, mari kita mulai. Iya, ini relevan banget sih di zaman sekarang ini. Istilah Harriet itu loh, kayak rasa terus dikejar-kejar, waktu kayaknya makin sempit, terus daftar kerjaan nggak ada habisnya. Itu udah kayak epidemi diam-diam gitu. Sumber kita ini mengutip banyak studi psikologi dan hasilnya konsisten. Ada kaitan kuat antara rasa kewalahan yang terus-terusan ini sama tingkat kebahagiaan yang lebih rendah. Anda pasti familiar lah ya sama sensasinya. Komitmen udah numpuk, deadline udah di depan mata, tiba-tiba ada aja permintaan baru masuk. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi satu ya tambahan itu bisa jadi beban terakhir gitu. Bikin fokus kita buyar dari apa yang sebenarnya kita anggap penting, benar-benar penting. Rasanya kayak mau ngisi gelas yang udah penuh, tumpah deh kemana-mana. Oke. Jadi ini akar masalahnya ya, jebakan ya ini. Di bab 5 itu dibilang, intinya rasa kewalahan kita itu seringnya simple. Kita kebanyakan bilang, iya. Udah gitu aja. Akibatnya, ya itu tadi. Waktu kayak kesedot, energi habis, perhatian jadi pecah-pecah. Terus kita bengong sendiri. Loh, kok udah malam lagi aja ya? Si penulisnya sendiri, Arthur Brooks, dia jujur banget loh ngakuin kelemahannya di sini. Dia cerita, dia itu tipe yang, wah susah banget nolak. Apalagi kalau tawarannya kedengaran baru atau menantang gitu. Ada semacam dorongan dari dalam gitu, yang dia kaitin sama dopamin. Hormon seneng-seneng itu kan ya. Pas ngebayangin pengalaman baru atau novelty, wah langsung pengen. Dia bahkan cerita, ini agak lucu sih, pernah diundang ngomongin kebahagiaan. Tapi sambil bikin balon bentuk hewan di pesta ulang tahun anak-anak di Fairbanks, Alaska pula. Kebayang nggak sih? Wah, kombinasi unik ya. Aneh kan? Tapi karena unik, baru refleks pertamanya itu tergoda buat bilang ya. Ini bikin kita mikir juga ya, Anda pernah ngerasain tarikan yang sama nggak? Rasa susah nolak itu loh. Bahkan buat permintaan yang mungkin ya sebenarnya di luar prioritas kita atau bahkan kapasitas kita. Tentu. Sumber kita ini ngegali beberapa alasan psikologisnya nih, kenapa kita susah nolak. Menarik sih ini, yang pertama itu namanya hyperbolic discounting, atau diskon hiperbolik. Ini sebenarnya gimana ya, bias kognitif gitu. Otak kita tuh cenderung ngelebih-lebihin nilai hadiah atau kelegaan jangka pendek. Dan di saat yang sama, ngeremehin nilai manfaat jangka panjang. Nah, dalam konteks ini, kelegaan jangka pendeknya itu yang menghindarin rasa nggak nyaman, atau potensi konflik atau takut bikin orang lain kecewa saat itu juga. Jadi langsung aja bilang, ya, dapat deh rasa nyaman instan. Tapi kita tuh kayak ngediskon atau ngeremehin nilai dari punya waktu dan energi yang cukup nanti buat fokus ke tujuan jangka panjang kita, kesehatan kita, atau hubungan yang penting gitu. Jadi secara nggak sadar kita nuker kesejahteraan masa depan kita cuma demi rasa lega sesaat sekarang ini. Oke. Itu ngejelasin banyak hal ya. Jadi kayak kita ngambil pinjaman dari waktu dan energi masa depan buat bayar kenyamanan sekarang, gitu ya. Terus alasan lainnya apa? Alasan kuat lainnya, namanya fear of regret, takut nyesel. Itu suara kecil di kepala kita yang bisik-bisik, gimana kalau ini kesempatan emas? Nggak bakal datang 2 kali loh. Gimana kalau gara-gara bilang enggak, aku jadi kelewatan sesuatu yang gede? Ketakutan ini sering juga disebut FOMO ya, fear of missing out. Ini umum banget, terutama buat orang-orang yang disebut neophiliacs.
pencinta hal-hal baru. Kayak si Brooks ini. Mereka tuh haus terus sama stimulasi baru, takut banget ketinggalan pengalaman berikutnya. Selain itu, ada juga faktor rasa obligation atau guilt, kewajiban atau rasa bersalah. Nah, ini sering banget ngejebak orang-orang yang dasarnya baik hati, empatik gitu. Nolak permintaan, apalagi dari teman atau kolega, rasanya kayak jahat, egois, atau bahkan kejam gitu. Kita kan nggak mau ya ngecewain orang lain. Sayangnya nih, kebaikan hati ini kadang bisa tanpa sengaja dimanfaatin sama orang lain, yang mungkin lebih gigih mintanya. Nah, terus ada satu temuan riset penting nih yang dikutip di buku ini. Menurut saya ini mencerahkan banget. Ternyata orang yang susah bilang enggak itu punya kecenderungan buat secara signifikan melebih-lebihkan konsekuensi negatif kalau mereka nolak. Kita sering banget ngebayangin skenario kiamat di kepala. Wah, dia pasti marah besar. Hubungan kerja kita pasti rusak. Aku bakal dicap nggak kooperatif. Gitu kan? Padahal riset nunjukin reaksi orang lain itu seringnya jauh lebih ringan dari yang kita bayangin. Kolega Anda mungkin cuma bakal bilang, oh oke, terus dia cari solusi lain. Bukan terus benci Anda selamanya gara-gara nggak bisa bantu proyek tambahannya dia. Tepat sekali. Ada gap besar ya antara bencana yang kita bayangin sama realitas sosial sebenarnya. Paham soal bias ini aja, itu udah bisa sedikit ngurangin beban loh pas kita mikir mau nolak. Kita jadi sadar, ketakutan kita itu seringnya lebih karena cemasnya kita sendiri, bukan prediksi akurat soal reaksi orang lain. Kesadaran ini, wah langkah awal yang penting banget. Nah, dari pemahaman masalah dan sebabnya ini, kita sampai deh ke inti solusi yang ditawarin bab 5. Kekuatan strategis dari kata tidak. Brooks nekenin banget, ini tuh bukan sekedar trik manajemen waktu, bukan cuma buat naikin produktivitas. Belajar bilang tidak secara sadar, secara strategis, itu adalah intervensi mendasar yang bisa ngubah kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Kenapa? Karena setiap tidak yang pas buat hal yang kurang penting, itu sebenarnya adalah sebuah ya yang kuat buat hal yang beneran penting buat Anda. Entah itu proyek utama Anda, waktu sama keluarga, kesehatan Anda, atau bahkan cuma ruang buat napas dan mikir jernih. Ini soal ngerebut kembali kendali atas sumber daya kita yang paling terbatas, waktu dan energi mental. Dan kabar baiknya, ini bukan bakat lahir, ini skill, keterampilan yang bisa dipelajari, dilatih, diasah terus. Betul-betul. Dan buat bantu kita ngasah skill ini, buku ini ngasih 3 alat praktis, konkret banget. Alat pertama, bentuk atau gabung sama no club, klub tidak. Konsep ini idenya dari kisah nyata 4 profesor kolega, mereka sama-sama ngerasa kewalahan sama tuntutan akademis. Dimintain review jurnal, masuk komite ini itu, ngasih ceramah, wah banyak deh. Mereka bikin janji bareng, bakal saling dukung biar lebih berani dan disiplin nolak permintaan-permintaan yang nggak sejalan sama prioritas riset utama mereka. Mekanismenya simple tapi efektif. Tiap kali berhasil nolak, mereka lapor ke grup. Ini bikin ada akuntabilitas, ada dukungan sosialnya juga. Mereka bahkan bikin target bareng, misalnya capai 100 penolakan dalam setahun. Kekuatan kelompok ini ngebantu banget buat bikin tindakan nolak itu jadi normal, ngurangin rasa bersalah individu. Anda juga bisa loh adaptasi ini, mungkin sama beberapa teman atau kolega yang ngadapin tantangan mirip. Saling cerita kemenangan nolak itu bisa memotivasi banget. Klub tidak. Wah, konsepnya menarik ya. Jadi manfaatin kekuatan dukungan sosial buat ngelawan tekanan dari luar dan dari dalam diri sendiri. Oke, alat kedua gimana? Alat kedua itu make no easier. Atau gampangnya, bikin respons tidak jadi lebih gampang, jadiin default. Brooks pakai analogi cerdas dari dunia marketing, soal opt-out versus opt-in. Kita semua tahu kan, gampangnya kita nerima email promosi terus-terusan karena kita harus aktif nyari tombol unsubscribe. Itu kan opt-out by default. Sebaliknya, kalau kita harus aktif nyentang kotak buat nerima email, opt-in, pasti jumlah penerimanya jauh lebih sedikit. Prinsipnya sama, geser posisi standar Anda, jangan otomatis cenderung bilang ya, kecuali ada alasan kuat banget buat nolak. Balik aja, jadiin tidak atau minimal, biar saya pikirin dulu deh, sebagai respons otomatis Anda buat permintaan baru. Bilang ya, itu harus jadi tindakan yang disengaja. Sebuah opt-in yang Anda lakuin setelah mikir mateng-mateng, bukan refleks karena nggak enakan. Kalau ini diinternalisasi pelan-pelan, beban psikologis buat bilang tidak bakal kerasa jauh lebih ringan. Oke, jadi ini kayak ngubah settingan pabrik mental kita ya. Dari ya kecuali, jadi tidak kecuali. Butuh latihan sih ini, tapi kebayang dampaknya. Terus alat ketiga? Alat ketiga itu kebalikannya dan sama kuatnya. Make yes harder. Bikin proses bilang ya jadi lebih susah.
Kalau tidak harus digampangin, nah ya ini harus dibikin susah. Sengaja ditambahin gesekan atau friction dalam proses mutusinnya. Tujuannya buat ngelawan dorongan impulsif bilang ya yang sering dipicu dopamin tadi. Apa yang Brooks sebut kondisi ya panas, hot yes state. Dia kasih contoh gimana di kampusnya, Harvard, ada prosedur internal. Ada jeda waktu, ada masukan dari orang lain, sebelum dia bisa resmi nyetujuin komitmen baru yang gede. Gesekan ini entah itu waktu tunggu atau keharusan diskusi, mengasih kesempatan buat otak rasional kita bekerja, mengevaluasi permintaan lebih objektif, keluar dari kabut antusiasme sesaat. Gimana terapinnya? Ya bikin aturan main sendiri. Misalnya, aturan 24 jam. Jangan pernah bilang ya buat permintaan non-darurat saat itu juga. Kasih jeda minimal 24 jam. Atau aturan konsultasi. Buat komitmen yang makan waktu banyak, wajib diskusi dulu sama pasangan, mentor, atau kolega terpercaya sebelum ngasih jawaban final. Gesekan ini maksa kita berhenti dan mikir. Nambahin jeda, ngelibatin orang lain, bikin prosesnya nggak instan ya. Oke, 3 alat yang praktis banget. Klub tidak buat dukungan, jadikan tidak default buat ubah respons otomatis, dan persulit ya buat lawan impuls. Ini toolkit yang kuat nih. Tapi ada satu lagi poin peringatan penting yang diangkat sumber kita, yaitu soal kemungkinan kita ketemu sama orang yang mungkin nunjukin ciri-ciri narsistik. Khususnya yang suka eksploitasi dan ngerasa berhak banget, entitled. Orang-orang kayak gini mungkin polanya minta terus, ngambil terus tapi nggak banyak ngasih balik. Dan seringnya pinter banget bikin kita ngerasa bersalah kalau nolok. Iya, ini nuansa penting ya. Sumber ini nggak nyuruh kita jadi diagnosis orang lain ya, tentu aja. Tapi ngenalin pola perilaku yang konsisten, kayak gini permintaan nggak berhenti, kurangnya timbal balik, ekspektasi kalau Anda harus selalu siap sedia, itu bisa jadi krusial. Kenapa? Karena pola ini bisa bikin proses bilang tidak jadi jauh lebih susah dan nguras emosi. Paham dinamika ini bisa bantu Anda nguatin batasan Anda, bilang tidak lebih tegas tanpa kejebak rasa bersalah berlebihan yang mungkin sengaja atau nggak sengaja dipicu sama interaksi itu. Ini bagian dari ngelindungin energi dan sumber daya Anda sendiri dari potensi eksploitasi. Benar banget. Ini benar-benar soal ngejaga kesehatan startup hidup kita ya, termasuk dari interaksi yang nguras energi secara nggak seimbang. Tepat sekali. Dan semua ini bawa kita kembali ke Anda pendengar kami. Setelah dengerin semua ini soal jebakan ya, alasan psikologisnya, terus 3 alat praktis buat bilang tidak. Coba deh luangin waktu sebentar buat refleksi gimana strategi-strategi ini bisa Anda terapin secara konkret di hidup Anda sekarang. Coba pikirin satu area spesifik. Mungkin tuntutan kerjaan, permintaan sosial, atau bahkan ekspektasi di keluarga. Di mana Anda ngerasa paling kewalahan. Alat mana dari ketiganya, klub tidak default, persulit ya, yang rasanya paling mungkin dicoba duluan? Ingat ya, intinya bukan jadi orang negatif atau nggak mau bantu. Ini soal strategic resource management, manajemen sumber daya strategis buat aset Anda yang paling nggak tergantikan, waktu, energi, dan fokus. Dengan ngelola arus keluar, permintaan yang Anda tolak, Anda secara sadar ngarahin sumber daya Anda ke investasi yang paling menjanjikan, buat kebahagiaan dan kesuksesan perusahaan hidup Anda. Pengelolaan sumber daya strategis. Oke, saya suka istilah itu. Coba kita rangkum sebentar ya poin-poin kunci dari pembahasan kita soal bab 5 buku Arthur C. Brooks ini. Jadi, rasa kewalahan itu seringnya bukan karena kurang waktu, tapi karena kebanyakan komitmen yang kita iyain. Seringnya impulsif atau karena nggak enakan. Kunci buat ngambil alih kendali lagi itu, ya dengan nguasain seni bilang tidak secara strategis. 3 alat praktis yang bisa bantu. 1. Cari dukungan sosial lewat no club. 2. Ubah respons standar kita jadi tidak atau tunda, make it easier. Dan 3. Tambah hambatan atau jeda sebelum kita bilang ya, make it harder. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, saya mau ngajak Anda merenungkan pertanyaan ini. Coba bayangin, kalau Anda mulai secara sadar dan konsisten bilang tidak, buat hal-hal yang nguras waktu dan energi Anda, tapi nggak ngasih nilai balik yang sepadan. Permintaan yang nggak sesuai prioritas, rapat nggak produktif, peluang yang sebenarnya malah ganggu. Kira-kira ruang kosong apa sih yang bakal tercipta dalam hidup Anda? Bayangin ruang itu deh. Terus kesempatan baru apa? Hubungan yang lebih dalam? Atau proyek bermakna apa yang mungkin bisa ngisi ruang itu? Ketika Anda proaktif milih kemana energi Anda dialirkan, bukan cuma reaktif aja sama tuntutan dunia luar. Ingat, setiap iya dan tidak Anda itu adalah keputusan eksekutif dalam ngejalanin startup kehidupan Anda.
Gimana akumulasi dari keputusan-keputusan kecil ini, kalau dilakuin dengan lebih sadar, bisa secara fundamental ngubah arah dan kesuksesan perusahaan Anda dalam jangka panjang? Wah, pertanyaan reflektif yang kuat banget ya buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 5 The Happiness Files ini ngasih Anda perspektif baru ya. Dan juga keberanian buat nyoba nerapin kekuatan strategis dari kata tidak dalam hidup Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.